Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Eh, Selamat pagi adik-adik, anak-anakku kelas 4. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua, kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, insya Allah pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan tentang aku senang berwudu. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara membersihkan najis, macam-macam hadas, ya, macam-macam ya najis. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang tata cara wudhu, ya, tata cara wudhu. Ini kalau di buku kalian pada halaman 39, ya, di buku paket pada halaman 39. Baik anak-anakku sekalian, wudhu itu merupakan syariat agama kita, ya. Syariat agama kita, tuntunan agama kita. Nah, wudhu ini menjadi syarat ya diterimanya amal ibadah kita. Seperti halnya sholat, ya. Itu kalau dia tidak punya wudhu atau dia tidak suci, maka sholat itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, anak-anakku semua, sekarang yang harus kita pelajari adalah tentang rukun wudhu, ya, tentang rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu, rukun itu apa? Rukun itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi, hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita itu sedang wudhu, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka wudhu kita tidak sah. Nah, apa saja rukun wudhu? Ya, yang pertama adalah niat. Ya, niat itu menyengaja melakukan sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu. Jadi qasdus syai'in muqtaronan bifi'lihi. Nah, ini niat ini penting. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal itu tergantung pada niat. Ya, kalau kita wudhu tapi gak diniatkan ya otomatis tidak sah. Niat. Nah, seperti yang dipelajari dari guru-guru kita, ya, mulai malafatan niat, ya, itu biasanya kita baca dulu, ya, kita mantapkan dulu, ya, nawaitul wudu adirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Baik, niat itu kita baca dalam hati kita, maksudnya kita lafadzkan itu ketika kita mengawali membasuh muka. Ya Allah, aku niat wudhu, ya, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, kemudian yang kedua, anak-anakku, yang menjadi rukun itu adalah membasuh wajah, wajah kita ini, ya, wajah kita ini. Ya, ini seluruhnya, nggak boleh separuh atau bagian atas saja atau bagian bawah saja, nggak boleh. Atau karena dingin terus mukanya saja yang bagian depan, itu tidak boleh. Ya, harus lengkap, ya, sampai sini batasannya, ya, sampai ini. Nah, itu berkaitan dengan wajah, ya, wajah kita. Ini harus dialiri air, ya, ghuslu wajhi, membasuh wajah dengan air. Nah, itu yang kedua, ini wajah. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul mirfaqain, ya, membasuh tangan. Tangan ini sampai siku-siku, ya, siku-siku ini. Nah, ini lebih bagusnya lebihkan sedikit, ya, lebihkan sedikit. Ya, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya banyak. Ya, dalam sebuah hadis itu baginda Rasulullah itu nanti umatnya akan dikenali melalui asarul wudhu, bekas-bekas wudhu. Kalau semakin, ya, diataskan, maka nanti akan bersinar di hari kiamat.
Baik, maaf ada gangguan. Ya, gangguan sedikit. Ini sedang ada lagi saudara kita bekerja. Kemudian membasuh kaki ini, membasuh kaki teman. Membasuh tangan ini itu dua-duanya ya. Jadi mirfaqo ini ya sampai siku ya, sampai siku ini harus rata ya, harus rata. Nah, dan yang penting lagi tidak boleh atau tidak ada hal-hal yang menjadikan terhalangnya air itu kena kulit ya. Seperti apa? Contoh kuku ya, kuku itu jangan sampai ada kotorannya. Ini usahakan jangan sampai ada kotorannya. Bersihkan ya, bersihkan. Kalau ada kotoran di bawahnya, air nggak sampai situ. Nah, itu dikhawatirkan ya membasuh tangannya tidak sah. Ini bahaya. Atau bekas-bekas apa itu harus dihilangkan yang menjadikan terhalangnya air masuk ke dalam anggota wudu. Ini syarat, istilahnya harus supaya sah anggota basuhan kita. Kemudian yang ketiga adalah masu ya, ba'dir roksi. Ini sebagian rambut kepala ya, bagian rambut kepala. Caranya ambil air ini, kembalikan lagi ke depan, itu sempurnanya. Tapi kalau cuma sebagian saja, bagaimana? Sudah sah ya, sudah sah ya, asal kalian itu tidak membasuh anggota rambut yang keluar dari jalurnya. Rambutnya panjang, yang dibasuh cuma bagian ujungnya saja ya, itu tidak boleh, tidak cukup maksud saya. Kemudian yang keempat ya, setelah mengusap sebagian rambut kepala, kemudian adalah membasuh kaki ya sampai ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, sampai mata kaki kita. Lah terus kalau dilebihkan bagaimana? Itu pun juga lebih bagus ya, lebih bagus. Nanti akan hurran muhajjalin ya, bersinar nanti di hari kiamat. Lebihkan ya, sampai ya betis apa gitu ya. Itu lebih utamanya basuhan. Kemudian selanjutnya adalah tertib. Ya, tertib itu apa? Urut sesuai urutan maksudnya. Jadi kalau niat dulu basuh muka, basuh tangan, sebagian rambut ya, rambut kepala maksudnya. Kemudian adalah basuh kaki ya, itu tertib. Nah, itu berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Nah, terus sunah-sunahnya apa saja? Banyak ya, sunah-sunahnya, sunah wudu itu bisa kalian lihat ya, di buku paket juga ada, di kitab Mabadi Fikih itu juga ada ya, dijelaskan perinci tentang sunnah wudu ya, termasuk diantaranya adalah membaca basmalah, kemudian berkumur, cuci tangan ya, ini kemudian berkumur, basuh hidung, masukkan air ke dalam hidung, kemudian disemprotkan lagi atau dibersihkan begini boleh. Kemudian membasuh telinga, nah ini juga sunnah ya, dan masih banyak lagi sunnah-sunnahnya ya, termasuk menghadap kiblat itu juga sunnah ya. Baik ya anak-anakku sekalian, itu berkaitan tentang tata cara wudhu. Nah, Bapak minta kepada kalian untuk dipraktekkan ya, ya, dipraktekkan dengan baik ya, dengan sempurna ya. Itu saja dulu ya anak-anakku sekalian. Nanti mohon untuk dikirimkan ke Bapak ya, buat video dikirimkan ke Bapak. Terima kasih. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan melalui komen-komen di bawah video yang Bapak share ini. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.